Gunung Ceremai ini ada satu tanjakan yang curam itu disebutnya tanjakan Bapak Tere. Bapak Tere, Bapak Tere. apa? Tere. Oh, Bapak Tere. Itu Bapak itu Bapak itu Bapak. Bapak. Nah, ini ada penjelasannya nih, Bri. Oh, gimana? Jadi ceritanya itu di tanjakan Bapak Tere itu ada Bapak Tiri. Bapak Tere itu maksudnya Bapak Tiri. Jadi ada satu cerita, ada seorang Bapak Tiri ngajak anaknya itu naik Gunung Ceremai ceritanya. Pas di tanjakan itu. Nah, ketika di tanjakan itu si anaknya itu diakhiri hidupnya. Dibunuh sama Bapak Tere tersebut. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Abri, Adit, dan Brisena. Yoi, sekarang gua mau ngobrolin tentang 5 fakta misteri yang ada di Gunung Ceremai. Gunung Ceremai. Yang letaknya di mana sih Gunung Ceremai itu? Gunung Ceremai itu terletak di 3 kabupaten atau kota sih? Gue nggak tahu, Cirebon, Majalengka, sama Kuningan. 3 kota kan? 3 kota berarti ya? Itu semua kota kan? Kota ya? Ya, tuh. Ya, Oke, berarti dia terletak ada di 3 kota. Ini ada 5 fakta yang akan gue ceritain. Faktanya pastinya horor. Horor lah, karena kita ngomongin horor. Betul. Oke. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, jadi Gunung Ceremai ini nggak cuman menyimpan keindahannya yang aduhai. Ya, pasti ya. Gunung-gunung di Indonesia itu kan kebanyakan indah-indah ya. Nah, kita tuh harus bersyukur tinggal di Indonesia, negara kita tercinta ini. Gitu. Pantainya keren, gunungnya keren, enak, orang-orangnya ramah, makanannya enak. Itu dia. Terus gimana? Ternyata di balik keindahannya tuh ada beberapa cerita atau mitos yang berkembang atau yang bikin horor-hororan lah. Oke. Nih, gua nggak terlalu banyak penjelasannya, tapi akan gua jabarkan 5 saja ya. 5. Yang pertama itu biasanya anak-anak gunung yang sering naik ke Gunung Ceremai, biasanya mereka itu akan sering mendengar suara gamelan. Selalu ya? Rata-rata di gunung-gunung tuh ada suara gamelan. Selalu begitu. Jadi mereka akan, yang beruntung kali ya, kasarannya beruntung, mereka mendengar suara gamelan itu sebagai tanda welcome. Selamat penyambutan. So, gamelan itu emang alat musik yang kental dengan kesan mistis ya? Ya. Kayak tarian-tarian di Jawa Barat juga ada tuh yang Jaipong lah ya. Gitu-gitu yang kalau di Jawa pasti diiringin gamelan. Ya, kalau di Jawa Tengah dan sekitarnya itu biasa jatilan. Tuh tau jatilan nggak? Jatilan. Sama kayak gamelan juga, alat musik pukul juga. Alat musiknya pukul juga, kayak ini ya, kuda lumping. Kuda lumping gue tahu, tapi nggak tahu gue jamilan. Apa? Jatilan. Nah, seperti itulah. Bulan jatilan. Bulan jamilan. Ya udah lanjut. Nah, terus yang kedua ini ada yang namanya tanjakan Bapak Tere. Gue jadi di gunung apa tadi namanya? Ceremai. Gunung Ceremai ini ada satu tanjakan yang curam itu disebutnya tanjakan Bapak Tere. Bapak Tere, apa? Tere. Bapak Tere. Itu Bapak itu Bapak itu Bapak. Nah, ini ada penjelasannya nih, Bri. Oh, gimana? Jadi ceritanya itu di tanjakan Bapak Tere itu ada Bapak Tiri. Bapak Tere itu maksudnya Bapak Tiri. Oke. Gue nggak tahu ya penyebutannya kenapa jadi Tere, tapi di yang gue dapat kali ya? Tere, nggak tahu ya. Jadi ada satu cerita, ada seorang Bapak Tiri ngajak anaknya itu naik Gunung Ceremai ceritanya. Pas di tanjakan itu, nah ketika di tanjakan itu si anaknya itu diakhiri hidupnya, dibunuh sama Bapak Tere tersebut. Jadi disebutnya terkenalnya tanjakan Bapak Tere alias Bapak Tiri, dibilangnya begitu, Bri. Terus ada kisah-kisah tentang arwah penasaran dari anak itu nggak? Nah, di situ gue belum mendapatkan banyak cerita dari tanjakan Bapak Tere itu, tapi di tanjakan Bapak Tere itu udah terkenal banget sama para pendaki. Iya, kenapa? Karena keangkerannya, cuman itu yang gue belum mendapatkan banyak cerita di tanjakan itu. Cerita di tanjakan cuma itu. Dikatakan bahwa tanjakan Bapak Tere itu angker. Karena bekas ada
Pembunuhan itu. Nah, yang ketiga ini ada Nyilangga dan Macan Tutul Nyilangga. Oh, Nyilangga? Nyilingga kok Nyilangga. Nyilingga. Bersama piaraannya Macan Tutul. Macan Tutul Nyilingga. Macan Tutul beneran apa Macan Tutul tak kasat mata? Tak kasat mata. Oh. Jadi ini sambil gue bacanya gue agak lupa nih. Yeah. Jadi sosok tersebut juga berkaitan dengan salah satu sosok Wali Songo nih, Bri, yaitu Sunan Gunung Jati. Kan dari Sunan Gunung Jati kan dari Cirebon ya. Nah, konon katanya Nyilingga ini adalah sosok yang meneruskan persemedian si Sunan Gunung Jati itu. Sunan Gunung Jati. Nah, ketika melanjutkan persemedian itu, si Nyilingga itu nggak kuat dan meninggal di tempat semedinya itu. Oh, terus? Tapi meninggalnya diikutin sama siapa? Macannya itu. Nah. Oh, mungkin waktu semedi juga ditemenin sama macan itu kali ya? Di masanya itu. Oke. Oh. Jadi kayak apa? Kayak arwahnya kali ya. Jinnya itu jadi yang ikut terus di situ. Jadi terkenal di situ ada Nyilingga dan Macan Tutul Nyilingga. Mitosnya di situ. Nah, yang keempat ini ada tradisi menghindari makhluk gaib. Jadi kalau lu anak gunung naik Gunung Ciremai itu ada tradisi sebelum naik itu untuk menghindari supaya tidak ketemu makhluk gaib ketika nanjak itu. Tradisinya apa ya? Jadi tradisinya adalah kata juru kuncinya ini, lu sebelum berangkat masuk ke gunung, start ke naik gunung itu lu harus menggerakkan kaki ke bumi sebanyak 3 kali. Oh. Dan nanti ditambah sama apa sih kayak bacaan-bacaan apalah kata dari sejuru doa-doa lah ya. Doa-doanya itulah. Nanti supaya lu tuh menghindari ketemu makhluk-makhluk gaib yang tidak diinginkan. Oh, sebelum memasuki kawasan pendakian. Lu akan dibimbing lah. Kalau yang mau ya, kalau yang nggak mau lanjut aja. Kalau nggak mau ya ketemu hantu ya. Enggak juga ya, enggak tahu ya. Bentuk-bentukan juga sih. Iya, betul. Yang kelima ini ada pantangan saat lu naik Gunung Ciremai, Bri. Emang biasanya di setiap gunung ada pantangan-pantangan. Selalu ada pantangannya nih. Nah, pantangannya itu yang paling sering adalah kata juru kuncinya nih, lu tidak boleh mengeluh. Nggak boleh ngeluh capek. Yang kedua itu jangan buang air kecil atau buang air besar sembarangan. Toh juga kalau lo kebelat itu lo harus sangat permisi lah. Ya ibaratnya kayak lu main ke rumah orang kan. Ya, betul. Lu harus minta izin sama yang punya rumah kalau misalnya mau pakai toiletnya. Ya, seperti itulah. Sama aja kan sebenarnya analoginya sama karena ini mereka nggak kelihatan aja ya. Iya, sebenarnya mereka yang punya tempat itu kan. Ya, betul. Istilahnya kita tuh tamu mendatangi mereka. Ya bener sih, dimanapun sih kalau menurut gue. Iya, gue setuju. Di jalan tol juga kadang-kadang gue suka lihat. Lu pernah ya? Enggak sih, enggak ya. Ya, kita harus cari rest area ya kalau bisa. Jangan di pinggir jalan. Ya, lanjut. Nah, terus jangan jadi ketika lo akan naik ke pendakian di pos itu lo harus ngucapin permisi supaya lo dibilang itu kayak apa ya, kelihatan sopan lah di setiap pos ketika akan mulai nanjak. Jadi lo kayak permisi dulu, kita mau nanjak nih dengan niat baik, menikmati alam atau apalah kayak gitu. Terus yang terakhir nih yang menurut gua aneh nih, lo tidak boleh memegang lutut ketika mendaki. Ngerti nggak lo, Mas? Jadi kayak capean kali gitu ya. Udah nggak boleh ngeluh, nggak boleh megang lutut. Itu salah satu pantangan yang berarti harus pendaki-pendaki yang udah biasa naik gunung tuh kesana gua rasa tuh. Atau ini kali Bre, kalau anak baru naik gunung itu nggak sampai puncak kali ya, sampai pos berapa gitu. Iya bisa jadi. Untuk ngetes kekuatan. Iya, karena kan capek tuh kadang-kadang nggak bisa kekontrol ya, tiba-tiba kita bisa aja tanpa sadar kita ngeluh atau nggak sadar gitu. Tapi ngomong-ngomong, lu pernah naik gunung nggak? Nggak pernah. Serius lu? Lu pernah ya? Cuma bukan naik gunung, hiking kali ya namanya. Trekking ya? Ya yang tapi gue pernah camping loh di gunung. Tapi nggak di puncaknya? Enggak, jadi masih kawasan rame gitu camping. Tapi temen gue kemasukan. Wah, lu mesti cerita dong nih sama warga-warga. Ceritanya aneh, boleh gimana gaple dulu itu. Kan 2 tenda. Itu sebelahnya itu tetap teriak-teriak aja. Oh, bukan temen lu ya? Bukan, temen gue. Kita 2 tenda nih, satu. Tenda yang satu kita lagi main gaple, anak lakinya nih di sini ada anak cewek, anak cowok. Nah, yang di tempat cewek itu satu kesurupan. Terus teriak-teriak doang lah, kita lagi main gaple. Wah, kenapa? Cowok kali. Kita main gaple, kenapa? Kita pindah ke situ, kita pura-pura berdoa aja gini. Habis itu ada pendaki anak camping lain bantuin. Akhirnya dia sembuh di situ. Kayaknya tidur sendiri, nggak tahu kenapa itu juga gua. Ada tuh. Terus
Udah, ya udah bisa pulang paginya. Karena Gak pernah gue jujur suka sih, gue pengen mendaki, cuman kayaknya gue harus banyak olahraga dulu sebelum mendaki kan. Apalagi kalau daki Gunung Cermai itu nggak bisa, nggak boleh ngeluh. Apa gue orangnya suka ngeluh soalnya. Kalau kecapean. Capek ya? Iya, gue nggak bisa kecapean. Karena udah lama olahraga kali ya. Tapi kayaknya boleh deh sekali-sekali Jagat Sukmo bikin konten di atas puncak gunung. Wah, yo ini kalau ada komen oke juga nih. Iya, ini kalian yang suka hiking nih boleh deh. Mungkin kita kan masih pemula nih. Kalau mau hiking bareng kita nih, jadi seniornya kita nih bisa kan. Jadi pemandu. Karena kan gue tahu kalau naik gunung tuh nggak boleh sembarangan deh. Iya kan? memang. Persiapannya juga kan. Iya. Harus ini siap. Bukan karena lu punya sepatu gunung, lu punya tas gunung segala macem, tenda yang keren. Tapi ngomong-ngomong soal gunung, peralatannya tuh lumayan mahal juga loh ya. Lumayan mahal ya. Iya. Keren, tapi bagus-bagus ternyata sih emang kalau kata gue sih. Peralatan itu menurut gue itu cuma untuk membantu lu apa ya? Melengkapi, melindungi diri kan ya, ketika di gunung. Balik lagi harus diri lu harus siap, fisik lu siap, teknik-teknik bertahan hidup lu udah mumpuni. Survivor ya. Baru lu naik gunung. Dan yang pasti lu jangan ngomong sembarangan lah, intinya gitu dah. Apalagi yang kayak gitu-gitunya lu harus paham di mana lu harus gimana harus bersikap, apa tata cara adat di gunung itu, nggak bisa sembarangan menurut gue. Setuju gue. Ya kan sekarang kan lagi tren ya anak-anak gunung naik gunung, turun gunung langsung jadi orang yang paling tahu kehidupan. Ya, karena ini bikin puisi di atas gunung. Anak senja. Betul. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asalkan bener. Ya, teknik naik gunungnya bener dulu, baru bikin puisi. Baru bikin puisi sambil dengerin lagunya Noh Saleh. Nah, Noh Saleh. Halo Bang. Gitu. Gitu kayaknya segitu aja sih cerita dari gua. 5 mitos yang ada di Gunung Cermai. Yang harus lo patuhi dan lo taati. Ketika gitu aja sih. menaiki Gunung Cermai. Kayaknya nggak cuma Gunung Cermai doang sih. Kayak semua gunung sih itu rata sih menurut gue itu rata sih. Tapi satu yang pasti gue pengen itu, gue pengen ada narasumber anak gunung. Iya dong, anak gunung nih yang mungkin kalian kebetulan mampir di channel kita nih dan kalian merasa kalian anak gunung dan punya cerita-cerita yang seru seputar pendakian gunung, boleh kirim cerita kalian atau DM kita di sini nih. Nanti kalau kalian mau datang studio kita senang banget sih bisa cerita ngobrol bareng kayak gini nih. Yoi. Nah, gitu aja sih. Ya, yang punya cerita yang bukan di gunung juga boleh banget. Okay. Ya di bawah ini ada link nih yang bisa kalian klik. Kalau misalnya kalian kira-kira gue malu nih ngobrol di depan kamera atau aduh gue ada di luar kota nih nggak bisa ke studio, kalian boleh kirim cerita kalian aja di link di bawah ini, kalian klik aja, nanti kalian ikutin form-formnya diisi, langsung kirim aja, nanti kita akan bacain cerita kalian. Oke? Setuju. Gitu. Terima kasih sudah menonton kita. Jangan lupa share dan like dan juga jangan lupa subscribe channel kita supaya kita tetap terus bikin semangat channel-channel horor supaya kalian tetap bisa menikmati bareng Jagat Sukmo. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.